Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Solihah dengan NPM 2121510444 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Pertama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan belajar. Pengertian belajar menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Slameto. Belajar merupakan suatu proses upaya yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalamannya berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua menurut Ernest R. Hilgard. Belajar adalah proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang dihasilkan dari hal lainnya. Yang ketiga, menurut Whittaker, belajar dapat dikatakan sebagai proses di mana tingkah laku dimunculkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Dari ketiga pendapat ahli tersebut dapat kita simpulkan mengenai pengertian belajar bahwa belajar merupakan proses dan usaha yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai tujuan dalam perubahan tingkah laku melalui latihan dan pengalaman. Kemudian kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pembelajaran. Pembelajaran menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Syaiful Sagala. Pembelajaran adalah kegiatan membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Yang kedua, menurut Umar Hamalik, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menurut Sanjaya, pembelajaran merupakan suatu sistem yang kompleks yang keberhasilannya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek produk dan aspek proses. Kesimpulan yang kita ambil dari ketiga pendapat di atas yaitu, pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan dua interaksi, yaitu guru dan siswa disertai dengan perencanaan yang tersusun untuk mencapai tujuan. Kemudian, kita harus mengetahui mengenai matematika. Apa itu matematika? Menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Ismail. Matematika adalah ilmu yang membahas angka-angka dan perhitungannya, membahas masalah-masalah numerik, mengenai kuantitas dan besaran, mempelajari pola hubungan, bentuk dan struktur, sarana berpikir, kumpulan sistem, struktur, dan alat. Kemudian yang kedua menurut Suherman. Matematika merupakan disiplin ilmu di mana di dalamnya berisi tentang tata cara berpikir dan mengolah logika, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Yang ketiga, menurut Abdurrahman, matematika adalah bahasa simbolis yang digunakan secara praktis untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan, sedangkan secara teoritisnya matematika digunakan untuk memudahkan berpikir. Kesimpulan yang kita ambil dari ketiga definisi menurut para ahli mengenai matematika, maka dapat kita simpulkan bahwa matematika merupakan ilmu yang membahas tentang kuantitatif, keruangan, serta kualitatif menggunakan logika berpikir yang bertujuan untuk memudahkan dalam mencari solusi dari suatu persoalan berpikir. Kemudian, apa itu belajar matematika? Belajar matematika menurut para ahli. Yang pertama menurut Brunner, belajar matematika adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan-hubungan antara konsep dan struktur matematika itu. Yang kedua menurut Sukahar, belajar matematika pada hakikatnya adalah belajar berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur yang diatur menurut aturan yang logis. Menurut Kolb, belajar matematika adalah proses memperoleh pengetahuan yang diciptakan atau dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui transformasi pengalaman individu siswa. Sehingga kesimpulannya, belajar matematika merupakan proses memperoleh pengetahuan yang terkait dengan matematika. Kemudian, apa itu pembelajaran matematika? Menurut para ahli, yang pertama menurut Gatot, pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari.
Yang kedua, menurut Henny Varianti, pembelajaran matematika merupakan suatu upaya untuk memfasilitasi, mendorong, dan mendukung siswa dalam belajar matematika. Yang ketiga, menurut Sudiati, pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana, sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Kesimpulannya, pembelajaran matematika adalah upaya terencana yang dilakukan untuk memfasilitasi dan mendorong siswa agar memiliki kompetensi dalam matematika. Kemudian, ciri-ciri belajar dan pembelajaran matematika. Yang pertama, siswa terlibat secara aktif dalam belajarnya. Kemudian, siswa belajar materi matematika secara bermakna. Siswa belajar bagaimana belajar itu. Informasi baru harus dikaitkan dengan informasi sebelumnya. Kemudian, menyatu dengan skemata yang telah dimiliki siswa. Yang keenam, orientasi pembelajaran adalah investigasi dan penemuan. Dan yang terakhir, berorientasi pada pemecahan masalah. Lalu, indikator. Jamarah mengemukakan keberhasilan proses belajar itu dibagi atas beberapa taraf atau tingkatan. Tingkat keberhasilan tersebut adalah yang pertama, istimewa atau maksimal. Apabila keseluruhan bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai oleh siswa. Yang kedua, baik sekali atau optimal. Apabila sebagian besar 76% sampai dengan 99% bahan pelajaran yang disampaikan dapat dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, baik atau minimal. Apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% sampai dengan 75% saja dikuasai oleh siswa. Yang keempat, kurang. Apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai oleh siswa. Karakteristik belajar dan pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika langsung atau bertahap. Pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif, dan pembelajaran matematika mengganti kebenaran konsistensi. Lalu, tujuan belajar dan pembelajaran matematika. Deitin Tarigan mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran matematika di sekolah dapat dibagi atas dua bagian, yaitu yang pertama tujuan yang bersifat formal, yaitu tujuan yang menekankan kepada penataan nalar anak, pembentukan sikap anak. Yang kedua, tujuan yang bersifat material, yaitu tujuan yang menekankan keterampilan berhitung, menyelesaikan soal, dan aplikasi matematika. Jenis-jenis belajar dan pembelajaran matematika. Yang pertama ada belajar konsep atau concept learning. Belajar konsep dalam matematika dilengkapi dengan penyertaan definisi dan atribut yang menyertai sebuah konsep. Sebagai contoh, belajar konsep bilangan rasional. Yang kedua, belajar pengetahuan deklaratif, prosedural, dan kondisional. Untuk deklaratif, sebagai contoh dalam matematika adalah pengetahuan tentang konsep, fakta, definisi, dan rumus. Untuk prosedural, contohnya adalah bagaimana menggunakan rumus, definisi untuk menyelesaikan soal. Sedangkan untuk kondisional, contoh dalam matematika yaitu dalam penggunaan algoritma tertentu. Metode belajar dan pembelajaran matematika. Yang pertama, metode ceramah. Kedua, metode eksposiari. Yang ketiga, metode demonstrasi. Yang keempat, metode drill dan latihan. Yang kelima, metode tanya jawab. Yang keenam, metode penemuan. Yang ketujuh, metode pemecahan masalah. Yang kedelapan, metode inquiry. Dan kesembilan, metode pemberian tugas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai belajar dan pembelajaran matematika dengan metode pemecahan masalah. Klasifikasi masalah matematika. Yang pertama ada masalah tertutup, perhitungan menantang, masalah tidak rutin, masalah open-ended, penerapan kehidupan. Lalu, 4 tahapan untuk memecahkan masalah matematika. Yang pertama, memahami dan mengeksplorasi masalah atau understand. Yang kedua, menemukan strategi. Yang ketiga, menggunakan strategi untuk memecahkan masalah. Yang keempat, melihat kembali dan melakukan refleksi terhadap solusi yang diperoleh. Alasan mengapa mempelajari metode pemecahan masalah matematika itu penting. Yang pertama, pemecahan masalah merupakan suatu cara yang menarik dan menyenangkan untuk mempelajari matematika. Yang kedua, pemecahan masalah merupakan suatu cara untuk mempelajari hal-hal baru dalam matematika dengan pemahaman yang lebih besar.
Yang ketiga, pemecahan masalah mendasari pengembangan pengetahuan matematis siswa berdasarkan pengetahuan mereka saat ini. Yang keempat, pemecahan masalah menghasilkan sikap positif siswa terhadap matematika. Yang kelima, pemecahan masalah mengajarkan mengenai penalaran, fleksibilitas, dan kreativitas dalam berpikir. Yang keenam, pemecahan masalah menjadikan siswa seorang peneliti pemula di bidang matematika. Lalu, kesulitan mengajarkan metode pemecahan masalah matematika. Yang pertama, pemecahan masalah terkadang membuat guru kurang nyaman dalam melaksanakannya di kelas. Yang kedua, siswa akan memiliki perasaan tidak aman ketika dihadapkan dengan masalah matematika. Yang ketiga, mengajarkan pemecahan masalah membutuhkan persiapan yang cukup banyak. Yang keempat, kendala meletakkan pemecahan masalah menjadi bagian dari kurikulum adalah karena pelaksanaannya yang membutuhkan waktu yang lama untuk mengajar di kelas. Dan yang terakhir, tidak memungkinkan bagi kita untuk mengajarkan pemecahan masalah kepada siswa yang kemampuan matematikanya lemah.